Hadis keberapa ini? Satu 179 ya. Halaman 34. Ya, betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu udah. 186 sekarang ya. Walid Tirmidzi itu yang hadis Nawawi ya. Sekarang 186 halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anni bani Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu, semoga meridai Allah taala anhuma kepada Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la solata tidak ada solat ba'dal fajri setelah solat fajar, illa sajadataini kecuali solat dua sujud. Dua sujud ini artinya ya solat subuh. Jadi tidak ada solat lagi setelah solat subuh ya. Jadi yang ada qoblal fajar 2 rakaat ada, ba'da sholat subuh tidak boleh, nggak ada. Kecuali kemarin itu di mana? Di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram boleh ya. Ba'da subuh kalian sholat hajat ini itu boleh, sholat tobat, ya. Sholat apalagi nazar itu boleh. Tapi bagaimana memakai ba'da subuh ini? Habis sholat subuh pulang masuk ke kamar, kalian masuk masjid, boleh nggak sholat 2 rakaat? Boleh. Sholat tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Atau kalian ingat naga kemarin, naga kalau hafal selesai juz 30, maka besok habis subuh saya mau sholat sujud syukur di dalam masjid. Nah, walaupun baca subuh boleh itu sholat naga, ya. Tapi kalau kalian ya bukan nazar, bukan tahiyatul masjid, nah, sholat-sholat yang lain, sholat sunat yang lain tidak boleh. Sajdata ini maksudnya 2 sujud itu ya sholat subuh. Tapi kalau di Masjidil Haram bebas. Habis sholat subuh, mau sholat sunat apapun boleh, khusus di Masjidil Haram. Akhrajahu mengeluarkan ini hadis al-khamsatu imam 5 illan Nasa'i kecuali Imam Nasa'i. Wa fi riwayatin dalam riwayat Abdur Razzaq, yakni Abdur Razzaq. Nah, ini dari Abdur Razzaq, misalkan wa'an Abdur Razzaq itu ada. Jadi hadis ini bukan hanya Ibnu Umar aja yang meriwayatkan, Abdur Razzaq juga meriwayatkan. Bagaimana riwayatnya Abdur Razzaq? La solata tidak ada solat ba'da tulu'il fajri setelah terbitnya matahari ya. Illa ba'da tulu'il fajri setelah terbitnya fajar sidik, illa rakaatai kecuali 2 rakaat al-fajri yakni solat fajar, artinya solat subuh. Setelah terbitnya fajar sidik itu tidak ada sholat kecuali sholat subuh. Makanya sebelum terbit fajar sidik, sebelum masuk sholat subuh, kalian bisa sholat qobliyah. Begitu adzan tidak ada sholat lagi. Ya, sekali lagi, sholat subuh kalian hendaknya hadir di musola di masjid itu sebelum adzan subuh. Karena kalau masuk adzan subuh menurut hadis ini tidak ada sholat sunat, ya. Jadi setelah ini, tapi ada 2 pendapat. Habis adzan itu boleh, yang nggak boleh itu setelah sholat subuh. Itu yang kuat, ya. Pendapat yang kuat itu, yakni setelah sholat subuh. Tapi setelah adzan pun masih boleh sholat sunat. Tapi ada juga mazhab yang begitu adzan itu tidak boleh sholat sunat qobliyah subuh. Ada. Karena apa yang memahami ini hadis ini? Kan tulu'il fajri itu setelah masuk sholat subuh.
illa raka'atul fajri, kecuali sholat subuh. Memahami hadis ini berbeda-beda, penafsirannya berbeda-beda. Hanya jumhur ulama, kebanyakan ulama, ba'da azan subuh pun diperbolehkan sholat qobliyah 2 rakaat. Ini pendapat yang kuat, yang dianut banyak mazhab. Tapi ada juga mazhab begitu azan itu nggak boleh sholat qobliyah, itu ada. Jadi kalian jangan jangan fanatik ya kalau ada orang yang melarang setelah azan subuh itu dilarang sholat sunnah. Ada, tapi sedikit sekali. Pendapat ulama yang kuat yang masih diperbolehkan karena memang hadisnya letternya itu la sholata, tidak ada sholat ba'da tulu'il fajri, setelah masuknya fajar sidik, ila raka'atil fajri, kecuali sholat subuh 2 rakaat sholat subuh. Kalau ikut letternya memang kalau sudah azan itu nggak boleh. Itu letterlek hadis. Tapi ulama jumhur ya kebanyakan mazhab habis azan itu masih boleh. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tamatkan sedikit lagi. 188 halaman 36. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah radhiya, semoga meridhi Allah taala anha, kepada Ummi Salamah. Qalat, berkata Ummi Salamah, sholat Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-asr, sholat asar. Ummi Salamah berkata bahwa Rasul itu melakukan sholat asar. Summa dakhala, kemudian masuk baiti, rumahku. Ummi Salamah ini siapa? Istrinya Nabi. Istri Nabi itu habis sholat asar di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, kemudian pulang ke rumahnya Ummi Salamah. Fasolla, maka kemudian sholat Nabi rakaataini, 2 rakaat. Ini terjadi. Nabi Muhammad habis sholat asar, pulang ke rumahnya Ummi Salamah. Setelah masuk rumah, Nabi sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa tuh? Kita simak berikutnya. Fasa'altuhu, maka bertanya Ummi Salamah terhadap tentang sholat 2 rakaatnya Nabi. Nabi kan baginda Nabi telah bersabda, telah mengajarkan bahwa tidak ada sholat sunat setelah sholat asar. Kok ini baginda, kenapa engkau kok barusan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat? Ini pertanyaan Ummi Salamah. Pakola, maka menjawab Nabi, suhiltu, aku sibuk androk ata ini dari melaksanakan sholat sunat 2 rakaat ba'da zuhri, sesudah sholat zuhur. Fasollaituhuma, maka sholatlah aku 2 rakaat al-ana, sekarang. Ceritanya Nabi itu membayar ya, sholat zuhurnya itu enggak sholat sunat ya, ba'diyah. Sampai rumah itu membayar hutangnya, yakni sholat sunat 2 rakaat ini mengkodok. Sholat sunat ba'diyah sholat zuhur, jadi membayar hutang. Sholat zuhur tadi sibuk Nabi sehingga tidak sempat sholat sunat qobliyah zuhur. Nah, ba'da asar, setelah sholat asar pulang sampai rumahnya Ummi Salamah, membayar hutangnya sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Dilakukan pada asar di rumahnya Ummi Salamah. Ummi Salamah ini istri Nabi. Fakolat, maka berkata Ummi Salamah, dan dijawab Nabi, saya membayar hutang sholat ba'diyah sholat duhur 2 rakaat karena duhur tadi saya sibuk. Fakultu maka aku bertanya, kata Ummi Salamah, afana dihima, apakah membayar hutang 2 rakaat Nabi? Idza fatata, ketika aku berhutang. Nabi, kalau seandainya aku berhutang, itu siapa? Ibunya siapa? Keluar dulu. Udah ketemu? Oh udah. Iya silakan.
Kalau belum ketemu kelas dulu, kasihan jauh-jauh. Udah ketemu tadi? Siapa? Rafa. Mana Rafa? Udah ketemu. Salim dulu. Salim cium tangan. Kejar. Salim cium tangan. Fakultu maka bertanya Ummi Salamah, afana kedihima, apakah aku juga harus membayar utang 2 rakaat sepertimu ya Rasul? Idza fatata, tatkalanya aku berhutang. Rasul tadi punya hutang, sholat sunat ba'diyah zuhur nggak melakukan, dibayar pada asar di rumahnya Ummi Salamah. Lantas Ummi Salamah bertanya, kalau aku punya utang sholat sunat ba'diyah atau qabliyah, apakah boleh dibayar ya Rasul? Dijawab oleh Rasul, Rasul menjawab Nabi, lah tidak. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ahmad. Enggak boleh. Ini hanya khusus untukku. Umatku tidak boleh. Lah dijawab Nabi itu lah. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kalian punya ba'da zuhur tidak melakukan sholat sunat ba'diyah, niat membayar ba'da asar itu tidak boleh. Ya, itu hanya khusus Nabi. Jadi sunnah ini kan sunnah Rasul juga. Sunnah itu apa sih? Ma'utifa ilan nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya, tindakan Nabi, amalan Nabi, sabda Nabi. Ini tindakan Nabi itu nggak boleh diamalkan. Ya memang sunnah Rasul itu tidak semua boleh diamalkan. Ada yang boleh diamalkan, ada yang tidak boleh diamalkan. Misalkan kita nikah 9 sampai 9 istrinya, boleh nggak? Nggak boleh. Nabi melakukan. Lah mengkodok sholat sunat ba'diyah zuhur itu khusus untuk Nabi, untuk umatnya tidak boleh. Karena jawabannya Nabi tegas, qala lah, tidak boleh. Ada juga puasa wisol ya. Nanti kalau bab puasa ketemu ada istilah namanya puasa wisol, puasa yang terus-menerus tidak berbuka. Nabi itu sering melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu apa ya? Sebagaimana mestinya, tapi pas adzan Allahu Akbar, Nabi tidak berbuka. Berbukanya kapan? Nanti sahur sekalian berbuka. Jadi makan pagi terus sehari semalam puasanya. Ketemu sahur Nabi baru makan. Niat besok puasa lagi. Itu disebut puasa wisol. Itu khusus juga untuk Nabi, untuk umatnya, untuk kita tidak boleh, hukumnya haram. Ya, puasa wisol itu nggak boleh untuk kita. Kalau untuk Nabi itu dilakukan oleh Nabi itu sering, tapi untuk umatnya nggak boleh. Karena nanti kita bahas secara detail di bab puasa. Nanti ketemu apa itu disebut puasa wisol, puasa yang terus-menerus berbuka puasanya bareng dengan makan sahur pagi. Nggak boleh ya. Kalau kita mau ikut Nabi ya kita buka Allahu Akbar, walaupun seteguk air kita minum. Setelah itu kita ikut Nabi. Nanti pas sahur baru makan. Itu baru boleh. Ya kalau kalian mau niat wisol nanti ya, ada ulama itu yang mengijazahkan cara wisolnya begitu. Jadi begitu mendengar adzan kalian berbuka puasa dengan meminum air, dilanjut tidak makan, puasa sampai sahur, pagi bangun makan sahur sekaligus berbuka puasa. Itu boleh. Jadi cara mengakalinya begitu. Tapi kalau terus-terusan kalian nggak berbuka sama sekali, nggak minum air, itu tidak boleh. Itu khusus Nabi. Di hadisnya ada, nanti di bab puasa. Jelas ya. Jadi jangan sedikit-sedikit. Ada nggak hadisnya? Ada nggak dicontohkan? Kalau nggak ada hadisnya bid'ah ya. Justru kadang-kadang sunnah Rasul itu kalau kita laksanakan menjadi haram. Bismillahirrahmanirrahim.